warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatannya dan atas waktunya telah menyempatkan diri untuk mengikuti suatu kegiatan diskusi bersama, diskusi kolaboratif mengenai pemetaan aset sekolah di SD Negeri Luancaran. Sebelum kita melaksanakan pemetaan aset ini, Bapak, di sini saya ingin menjelaskan dulu tentang paradigma atau pendekatan berpikir. Ada dua, yaitu pendekatan berpikir terhadap kekurangan dan pendekatan berpikir terhadap aset. Di mana pendekatan berpikir pada kekurangan itu biasanya dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari sekolah itu sendiri. Apa yang menjadi kendala sehingga kita tidak bisa dan tidak mampu untuk melaksanakan suatu kegiatan. Di mana untuk pendekatan berpikir pada kelemahan itu biasanya dilakukan oleh seorang guru ataupun kepala sekolah terhadap apa yang menjadi kendala terhadap kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Sedang di mana pendekatan berbasis pada kelemahan ini itu berorientasikan kepada masalah sekolah. Dan yang kedua adalah pendekatan berbasis aset, di mana pendekatan berbasis aset itu dilakukan terhadap kekuatan atau hal-hal yang dimiliki sekolah dibandingkan sekolah yang lain. Tentunya pendekatan berbasis aset atau kekuatan ini yang menjadi suatu anjuran bagi kita untuk melaksanakan untuk memajukan, salah satunya memajukan sekolah untuk jauh lebih baik. Adapun di sini yang kita tahu bahwa pendekatan aset itu sendiri biasa diidentikan dengan modal, identik dengan bangunan, lalu sarana dan prasarana gitu. Ternyata tidak. Di mana untuk pendekatan atau aset itu sendiri itu ada tujuh bagian. Yang pertama dari modal manusianya, lalu ada modal sosial budaya, ada finansial, ada politik, ada lingkungan alam. Nah, di sini kita akan berkolaborasi untuk memetakan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita ini. Yang tentunya nanti aset-aset itu akan berguna dalam pembuatan suatu program yang berpihak kepada murid. Dan Bapak, nah, oleh karena itu kita mulai saja untuk pemetaan aset. Kita mulai dari pemetaan aset modal manusianya. Kalau dari manusianya itu apa saja itu Bapak? Yang dimiliki oleh sekolah kita? Dari guru yang dapat sertifikasi. Sertifikasi. Di sini itu sudah ada berapa orang ya Bu? Sudah 7 orang yang sudah sertifikasi. Selanjutnya selain gurunya juga, apalagi nih? Dari yang sudah sertifikasi mungkin dari yang sudah ASN-nya juga. Itu ada berapa? Kita berarti ada berapa ASN itu? ASN itu termasuk PNS. Iya. Nah, ASN itu ketika ada 14 dikurangi 3 ya Bu ya? 14 AS. Dan 7 yang sudah sertifikasi. Itu juga termasuk aset yang sudah dimiliki sekolah. Di mana sertifikasi itu adalah salah satu namanya itu kita untuk mengajar, dimana ya sertifikasi itu berarti tanda kita diakui katanya gitu. Sudah profesional. Iya, tanda kita profesional sebagai seorang guru. Selain itu lagi dari modal manusianya, dari yang ASN-nya, dari yang sudah sertifikasi, apa lagi coba? Yang sudah memiliki keahlian tertentu. Yang sudah KMD. Di sini KMD ada berapa ini? Yang sudah Bomi, Yanti, 3 orang kan ya? Dari mana? Yang sudah punya sertifikat KMD. 4 sama Pak Oki. Udah di kampus. Ya nggak apa-apa. Yang penting sudah memiliki sertifikat KMD. Di mana sertifikat KMD itu akan berfungsi sekali, berguna saat kita melaksanakan suatu program untuk pramuka. Nah, di mana pramuka itu tidak hanya fokus pada salah satu seorang guru saja yang sudah kemarin melaksanakan KMD.
tapi bisa digunakan untuk semua guru-guru yang sudah melaksanakan program PMD. Kita bisa bagi-bagi jadwal. Misalkan Bapak A itu hari apa materinya apa, Ibu B materinya apa juga bisa, agar semuanya itu kebagi ya Ibu Bapak. Nah, setelah PMD apa lagi? Apakah ada? KKG bukan modal manusia, beda lagi. Itu kompetensi yang dimiliki oleh kita. CPG termasuk? Iya, CPG itu juga termasuk. CPG berarti ada dua orang. Mungkin di sini ada ibu bapak guru yang memiliki suatu keahlian tertentu, itu dari modal manusia juga termasuk. Dari bidang olahraga? Semuanya termasuk. Misalkan Ika, kan badminton, Yanti voli, wapik silat, futsal. Dimana aset manusia itu kita bisa berdayakan untuk pembuatan program-program nantinya yang berpihak pada murid. Nah, kita lanjut lagi nih. Setelah modal dari manusianya, ada modal sosial. Kira-kira menurut Ibu Bapak modal sosialnya itu apa saja? Apa sih modal sosialnya? Kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama masyarakat bisa. Komite, Tokoh masyarakat. tokoh masyarakat mana? Contoh kalau misalkan dengan kerjasama dengan komite itu dan bidang hal apa? Misalnya Kesiswaan. khusus kesiswaan, kegiatan tahu, Iya, bisa. rapat-rapat akhir tahun. Iya, mangga. Atau salah satunya juga tadi kata Ibu Aca itu ada KKG ya, itu juga sosial. Di mana salah satunya itu adalah untuk menggali potensi dari setiap guru. KKG itu di sini mungkin ada perwakilan, ya, di mana setiap perwakilan itu akan menyalurkan apa yang mereka terimanya di kelompok kerja guru yang nantinya akan disalurkan kepada guru-guru yang ada di sini. Itu termasuk juga modal sosial. Di sini juga sepertinya Ibu Bapak selain ikut KKG ada yang ikut komunitas lain lagi. Di luar, tidak hanya dalam pendidikan, luar pendidikan juga boleh. Keagamaan Keagamaan boleh, komunitas. Misalnya di sini ada yang ikut ke PGRI, kepengurusan. Nah, dan juga ada juga misalkan Ibu Bapak di sekolah, di kelas membuat suatu tata tertib, itu juga sudah termasuk ke modal sosial. Dan masih banyak yang lain. Nah, selanjutnya modal yang selanjutnya yaitu modal fisik. Nah, modal fisik itu yang menjadi pusat Ibu ya, yang namanya aset berhubungan dengan modal fisik. Kebanyakan waktu kemarin kita tanya itu tentang modal fisik. Modal fisik yang ada di SD Negeri 2 Ancana itu apa saja? Nah, oke. Kita yang menjadi pembeda ya Ibu ya, musola itu kita memiliki musola dibandingkan sekolah lain itu ada yang tidak. Musola, perpustakaan, sawah itu oke. Kolam ada berapa Ibu ya? Dua. Kolam fisik. Rumah Rumah dinas. dinas juga kita sudah punya. Satu. Kantin. Nah, gimana modal fisik itu nantinya kita bisa berdayakan ya Bu ya. Selain itu apalagi nih? Dari jumlah kelasnya misalkan. Nah, di kita itu ada berapa ya Bu? 12. 10 ya. 11 jam perpus. Iya, berarti ada 11 ruangan ya Bu ya. Terus ada lagi alat-alatnya misalkan. Apa saja yang kita miliki nih? Marawis. Angklung, alat kesenian, olahraga juga banyak. Gawang ya Bu ya. Pertanyaannya apakah itu sudah dimanfaatkan atau belum? Sudah. Ada sebagian. Mungkin untuk bagian yang belumnya kita bisa berdayakan lagi untuk kedepannya Ibu ya, agar kita tidak menyia-nyiakan aset-aset yang kita miliki. Jangan digunakan sebagai suatu pajangan saja. Nah, alat, sudah UKS kan kayak Bu ya? Ada. Asman itu dari fisiknya. Lalu dari modal alamnya Ibu, lingkungan alam.
Kita itu pertama lingkungan alam kita itu seperti apa? Sawah, Buah. ya kita memiliki pohon buah. Aset Bu, itu aset. Iya, kolam ikan ya Bu ya, itu kita memiliki banyak aset sekali sebenarnya dibandingkan sekolah-sekolah yang lain di perkotaan. Yang tentunya kita bisa berdayakan tuh. Bahkan ada beberapa sekolah yang menggunakan asetnya sebagai wirausaha. Nah, kayak gitu. Selain yang tadi itu apa lagi? Lingkungan alam. Misalkan dengan kedekatan nih, kita dekat dengan apa? Sekolah kita dekat dengan pasar, termasuk juga. Kenapa disebutnya dengan modal lingkungan alam? Karena kita itu juga karena dekat dengan pasar bisa dijadikan sebagai kegiatan P5. Ya, senang. P5 mah. Dekat dengan pasar, selain pasar kita dekat dengan apa lagi? Pabrik tahu bisa digunakan juga untuk P5. Kalau kantor polisi Bisa juga. Termasuk semuanya. Kita juga dekat dengan SLB, dekat juga dengan SDPRD atau sekolah-sekolah TK, MTS yang nantinya kita akan saling bertautan dan komunikasi sama lain. Itu dari lingkungan alam. Termasuk juga kita itu ada di jalur utama. Jadi lalu lintasnya kan lancar juga. Bahkan ada beberapa sekolah yang memang itu di pojok banget, akses jalannya sulit. Nah, kita itu sudah memiliki satu kelebihan dalam proses untuk mempromosikan sekolah agar bisa dilihat oleh orang lain dan tentunya akan menarik perhatian dari orang tua murid agar menyekolahkan muridnya di sini. Selanjutnya nih, strategisnya di kita itu alhamdulillah sudah strategis ya. Lingkungan alam banyak pohon di kita, apakah asli atau tidak? Asli. Asli banget ya, alhamdulillah. Teduh, banyak pohon buah. Setiap beberapa waktu kita menerima ya hasilnya. Sawah juga sama. Lengkeng ada, buah mangga banyak. Kolam ikan apalagi ya Bu ya? komplit ya. Komplit. Dari nasi hingga lauk Iya. sampai ya cuci Alhamdulillah, mulut. cuci mulutnya juga ada. Ada. Nah, betul sekali. Itu tentunya aset yang kita miliki. Selanjutnya dari modal politik. Modal politik itu seperti adanya kerjasama yang dilakukan oleh SD Negeri Tuansan itu dengan siapa saja? Puskesmas. Dalam hal apa Ibu? Kesehatan. Selain puskesmas apa lagi? LH. LH. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Apakah sudah pernah dilaksanakan? Sampah. Masalah sampah. Masalah sampah. Selain LH apa lagi? Coba. Kepolisian. Sosialisasi ya kemarin ya kita sudah melaksanakan sosialisasi. Itu termasuk modal politik. Ya politik dari pihak kepolisiannya dan juga dari ada terkait. Selain itu apa lagi nih politik nih untuk menarik perhatian murid. Desa, kalau Lembaga desa bisa. Kita juga sebenarnya kalau setiap tahun kita melaksanakan riset politik coba pencarian murid ke sekolah-sekolah tuh yang namanya masih TK itu aset politik. Dimana orang-orang yang melaksanakan aset politik adalah orang yang sangat luar biasa sekali, yang sangat luar biasa dalam melaksanakan pendekatan. Tidak semua orang nih bisa untuk melaksanakan pendekatan yang intern terhadap lembaga-lembaga tersebut. Jemput bola ya, karena kita asli negeri ya Bu ya. Jadi kita itu harus lebih dulu. Bahkan kemarin ada beberapa rekan saya di guru penggerak, yaitu 1 semester sebelum pembukaan PPDB sudah melaksanakan sosialisasi. Bahkan ada yang sudah di les 1 semester. Karena persaingannya ketat. Kemarin kataku alhamdulillah sudah dapat 12 itu kelas 1-nya saja. Karena banyak sekali. Selanjutnya dari modal agama nih dan budaya, asetnya nih apa pikir kita kira-kira? Iya,
Kita budaya muludan. Selanjutnya selain muludan nih apa? Isrok Mi'raj, Kegiatan Jumat pagi. Jumat pagi yang kita laksanakan. Bahkan ada tuh yang kemarin setiap hari Rabu tuh setiap tahunnya tuh bawa kasa. Itu budaya yang tidak semua sekolah atau daerah melaksanakan. Bahkan saya juga yang di FITEK itu tidak tahu yang namanya bawa kasa. Daerah-daerah tertentu saja. Tentunya hal itu bisa menjadi daya tarik nih bagi orang lain untuk mengenal desa Ancaran itu jauh lebih dekat. Nah, dari kebudayaan, dari orang-orangnya seperti apa? Misalkan di kita kan karena lingkungan itu berbasis Islam juga, jadi seperti apa? Ada yang menjadi ulama kayak gitu. Kalau dari pakaian yang memakai sarung. Oh iya, itu termasuk Ibu. Termasuk itu kan ke budaya ya Bu ya. Orang udah sarung lah ya Ancaran itu. Oh iya, ciri khas Ancaran itu pakai sarung, ya, walaupun dia tidak di sekolah peci gitu. Yang tentunya hal itu bisa diterapkan di sekolah kita dan menjadi pembeda sebenarnya. Pembeda untuk sekolah-sekolah lain. Biar kalau kita keluar itu yang pakai peci, misalkan ciri khas kok, gitu SD 2 Ancaran, gitu, ciri khas. Yang tentu hal itu bisa menjadi aset karakteristik dari Ancaran, siswa Ancaran. Selanjutnya dari modal finansial terakhir, modal dana bos. Kita kan sumber utama tentunya dia sama dana bos. Lihat dari jumlah muridnya nih. Di kita sudah termasuk klaster A. Klaster A. Kalau selain dana bos, dana apa lagi? Dana bos Kinerja. Alhamdulillah ya Bu ya, kemarin kita sudah dapat bos kinerja A2. Selain itu, impak bisa. Selain impak, iya kan permingguannya walaupun tidak stabil ya. Penjualan hasil panen. Iya benar-benar penjualan hasil bumi yang dimiliki oleh SD kita itu bisa buah, beras, itu bisa di. Benar. Selain itu apa lagi? Ada tidak Bu? Ada lagi. Gak ada ya? Bantuan dari orang tua nggak ada. Bantuan kita mah mandiri ya Bu ya. Dari alumni belum. Bahkan ada dapat informasi dari teman-teman ada yang menyewakan lahan tapi atau kita membuat koperasi kayak gitu bisa. Ada yang namanya itu hasil dana kebersihan dari pedagang itu juga bisa, tapi karena kita belum terkoordinasi, jadi untuk pedagang itu masih. Jadi sebenarnya untuk aset yang kita miliki itu sangat banyak sekali. Tapi saya rasa apakah aset-aset tersebut sudah dimanfaatkan secara keseluruhan atau belum? Belum. Contohnya yang belum dimanfaatkan itu seperti apa? Yang lahap yang pedagang. Pedagang, ya betul pedagang. Kita belum mengkoordinir dengan para pedagang. Apalagi Bu? Yang Kantin. Iya. Kalau kantin di kita guna pakai ya berarti ya. Cuman pakai digunain untuk listrik dan lain sebagainya mungkin sekolah. Nah, udah pedagang, kantin, selain itu apa lagi? Yang rumah dinas. Rumah dinas. Kan dulu mau dikontrakan. Oh, berarti sekarang juga guna gitu ya? Iya. Dulu kita itu saya dengar punya rumah dinas di kontrakan dan lain sebagainya, yang tentunya menambah aset nih penghasilan pemasukan untuk ke sekolah. Selain hal tersebut apa lagi Bapak yang belum kita manfaatkan secara penuh? Pina balong, kaca, garing. Garing ya Bu ya. Garing sekarang udah di sana lagi. Kampung. Iya bisa. Bisa tadi. Ada kampung air ya Bu ya. Bisa. Kampung bahan keringnya di. Bahan kering bisa.
mengingat. Nah, selain kolam yang belum dimanfaatkan dan beberapa aset yang lain belum dimanfaatkan secara optimal itu ya. Adapun aset yang sudah dimanfaatkan secara optimal itu apa saja? Maksudnya ya tadi Nah, mati, ya. hasil bumi, hasil bumi yang Jadi mungkin untuk yang sudah dimanfaatkan kita bisa dipertahankan atau kita bisa tingkatkan lagi misalkan dalam membuat suatu olahan-olahan yang memiliki daya jual tertentu. Dan bagi yang belum dimanfaatkan secara optimal kita suatu hari nanti bisa dimanfaatkan lagi, kita berkolaborasi lagi untuk jauh untuk bisa dimanfaatkan akhirnya yang menambah pemasukan untuk ke sekolah. Mungkin itu saja. Nah, mungkin itu saja Ibu Bapak yang bisa saya paparkan terhadap pemetaan aset. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? cukup sih sudah cukup. Ya, Suami beliau sudah. sudah jelas ada perbedaan antara modal. Iya, karena iya. Soalnya dulu yang namanya aset kita pemikirannya itu terhadap sarana dan prasarana saja. Tapi tidak itu ya Bu ya. Jadi banyak sekali aset-aset, bahkan Ibu Bapak juga di sini adalah aset-aset sekolah yang tentunya harus dijaga, yang tentunya harus kita dukung dan kita sejahterakan. Gitu. Mungkin itu saja saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.